Istri juga posesif. Iya. Justru itu yang bagus, Mas. Iya dong. Makanya 11 tahun menikah ini selalu harmonis. Harmonis selalu saya. Cekcok sering. Jarang sih. Ya sebulan sekali lah. Oh, biasanya di tanggal berapa, Mas? Tanggal tua. Oh, tanggal tua ya? Udah ada jadwal ya? Di penjara tuh ada germo. Wanita gadis baik-baik tuh nggak banyak lah di Jakarta. Gitu. Oke. Wow. Makanya saya bilang sama Ale dulu juga hati-hati lah cari istri. Jangan pernah merasa paling benar sendiri. Karena kebenaran itu adalah milik penguasa. Jangan pernah merasa paling agamis sendiri. Karena apa? Karena mereka yang tidak punya agama akan marah. Jangan pernah merasa paling Pancasilais. Karena apa? Karena hanya mereka yang mengucapkan saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah mereka yang paling Pancasilais. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Shopee Live guys, karena di sini Sobat Shopee kalian bisa polling. Pertanyaan gua adalah, pasangan posesif itu wajar atau enggak? Ya, gua kasih waktu dari tim Shopee Live akan ngasih waktu ke kalian untuk menjawab. Jadi kalian tinggal pilih pollingnya dan tentukan pilihannya yang mana. Kalau pasangan kalian posesif, wajar atau enggak? Atau mungkin elunya posesif, wajar atau enggak? Silakan kalian tulis dan tinggal ada 20 detik lagi untuk kalian menjawab. Ngomong-ngomong posesif, Mas. Istri posesif, Mas? Ya mungkin terminologi posesif itu nggak sama. Oke. Ya kan? Kalau Mas Dani, posesif itu? Posesif itu artinya suami tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Nah itu posesif. Itu posesif. Mazhab yang berbeda berpikir posesif itu adalah terminologi ya, terminologi. Iya dong, kalau suaminya nggak boleh menikah lagi, berarti kan posesif. Posesif. Itu bukan sewajarnya, Mas. Gue mau iyain ntar marah juga ke gue. Oh gitu, Mas. Tapi kalau Mas Dani sendiri berpikir Mas Dani posesif nggak? Posesif. Kalau cowok posesif ke cewek artinya si istri tidak boleh? Karena suami itu wajib menjaga kehormatan. Istri itu suami wajib menjaga kehormatan istri. Jadi kita harus posesif. Oke. Tuh. Jadi menurut Mas Dani posesif, istri juga posesif. Iya. Justru itu yang bagus, Mas. Iya dong. Makanya 11 tahun menikah ini selalu harmonis. Harmonis selalu saya. Cekcok sering. Jarang sih. Ya sebulan sekali lah. Oh, biasanya di tanggal berapa, Mas? Tanggal tua. Oh, tanggal tua ya? Udah ada jadwal ya? Ini nggak sesuai dengan rundown nih. Lama-lama nih pertanyaan gue. Jomelin kan nih gue sama Shopee. Jawabannya kurang aku. Iya. Oh gitu, Mas. Sebulan sekali ya. Itu kalau yang marah, yang biasa yang marah Mas Dani apa Mbak Mulan? Ya Mbak Mulan lah. Dia yang marah biasanya. Iya. Marahnya gimana, Mas? Histeris gitu, Mas? Nyanyi apa nyanyi? Ya, nyubit-nyubit kadang-kadang. Lucu dong marahnya. Waduh. Terus Mas Dani biasanya gitu udah tahu ya cara ngadepinnya ya? Ya balas nyubit. Oh. Terus selesai di situ, Mas? Iya. Oh. Kirain ya? Kirain udah cubit-cubitan. Terus yang lain ya kan? Oke, ke yang tadi ya, yang satu lagi ya. Iya. Ya kan? Kita main di iya. Nah, tadi sebenarnya sih mirip juga ya. Ini Mas Ahmad Dhani dengan sebagai ayah 7 anak. Alright, ya kita bisa mulai atau kita mau polling dulu? Boleh, lanjut. Kita lanjutkan, Mas. Paling dekat nih sama Al, El atau Dul? Sama sih semuanya. Semuanya tuh masing-masing semua itu punya kedekatan. Masing-masing semua itu punya alasan untuk menjadi dekat. Oke. Misalnya Al kan anak pertama, Ya. jadi ya dia menjadi kakak yang harus, karena Al dia kan putra mahkota jadinya kan, otomatis dekat, pertama. otomatis dekat dengan saya. El dia Gemini,
Gemini. Ya, jadi ada alasan kedekatan karena sama-sama Gemini. Gemini. Kalau Dul, katanya mukanya sama saya. Kedekatannya alasannya wajar. Wajahnya sama, gitu. Tapi di antara mereka, Mas pernah nggak ribut gitu kayak yang manggil Mas apa ya? Mohon izin. Ayah. Ayah. Ayah lebih ini sama si ini gitu ada. Oh, enggak. Nggak ada. pernah. Semuanya merasa dekat tiga-tiganya. Iya. Diperlakukannya sama semua. Dewasa sekali berarti memang, dan didikannya Yahud ya. Nah, kalau misalnya ditanya yang paling tapi sering jalan bareng ya mana, Mas? Yang kecil-kecil. Oh, malah yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil sekarang ya. Sekarang. Sekarang kecil-kecil. Karena yang gede-gede kan udah pada punya acara sendiri-sendiri. Iya. Dan Mas Dani udah ngebebasin yang gede-gede ini. Udah bebas. Dia menentukan apa namanya segala macam yang sekarang mereka lakukan. Udah ya. Iya. Oke. Nah, tapi ini ada juga kabar nih Mas. Saya juga tinggal baca nih Mas. Kabar kalau Mas Dani mau jodohin Dul sama Tiara. Bener apa enggak? Ya Ketentuannya tuh, Mas. itu gimmick aja, gimmick. Gimmick untuk sebuah konten, ya kan? Gitu. Gimmick untuk sebuah konten. Tapi what I was trying to say itu ngasih tahu gitu. Kalau memang Tiara itu memang gadis yang baik. Jadi itu gimmick. Gimmick. Tiara itu gadis yang baik gitu. Baik. Jadi itu Ngapain cari yang jauh-jauh gitu loh. Bisa gimmick bisa enggak berarti Mas? Iya. Setelah gue cerah-cerah tadi kayaknya ini bukan bisa gimmick, bisa enggak sih? Tapi Via nggak setuju, ya. Via nggak setuju. Why? Nggak tahu kenapa. Why she doesn't agree? Asik. Nggak mau, Oh, iya. ya nggak mau ya. Tapi yang penting tersampaikan pesannya bahwa Iya. Tiara tuh baik, Iya. ya kan? Udah berapa years yang Mas tadi 20 ya? 20. Jadi gadis baik-baik tuh nggak banyak lah di Jakarta gitu. Oke. Wow. Makanya saya bilang sama Ale dulu juga hati-hati lah cari istri. Kok bisa langsung gitu Mas? Kalau di Surabaya banyak. Ya di Surabaya juga udah nggak banyak juga, dikit juga. Intinya perempuan baik tuh dikit banget. Gitu. Oh jadi benar-benar Harus benar-benar hati-hati. hati-hati. Dan itu harus di approve dulu ya Mas? Sama Mas Dani ya? Ya kalau minta approve saya ya saya kasih. Oke. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tuh, kalau minta approve dikasih loh. Jadi sebenarnya bukan gimmick guys. Sebenarnya itu adalah ungkapan ya dari sang ayah ya. Nah, ke preskon kan nggak mungkin ya kan. Jadi pokoknya ya dicepurin aja dah. Begitu kira-kira. Tadinya kita juga mau polling nih, tapi kita lanjutin dulu aja dan ngobrol-ngobrol sama Mas Dani nih di malam hari ini. Kalau tadi pollingnya mau ditanya mana yang lebih cocok sebenarnya, tapi kalau dilewatin aja ya udah kita lewatin aja pertanyaan. Dan juga Sobat Shopee ya, kalau misalnya Sobat Shopee ada yang mau ditanyakan sama Mas Dani, silakan loh. Gua di sini masih baca-baca juga loh di sini gitu. Itu Bang Ahmad Dhani yang asli orangnya, kok udah jenggotan panjang nggak deh? Ini orang nggak merhatiin kali ya sama ini ya Mas. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Wah. Asli, Bung Valen, kita bener-bener nih tanyain Mas Dani mau endorse. Udah lu ngotot aja mau endorse dari tadi. Ini banyak yang setuju juga nih Mas. Ternyata yang rencana Mas tadi. Rencana tadi yang si Tiara itu Mas. Oh gimmick, yang gimmick. Itu yang gimmick itu. Nah kalau bicara cewek yang baik sekarang ini, terutama di era sekarang Mas, generasi yang sekarang kalau buat anak-anak Mas Dani itu yang seperti apa kalau menurut Mas Dani? Ya nomor satu dia biasanya tuh dari keturunannya ya. Biasanya kalau ibunya baik-baik, biasanya anaknya baik-baik juga gitu. Jadi dilihat dari ininya dulu, sama Mas Dani harus gitu ya? Iya, kalau ibunya baik-baik, biasanya dia baik-baik juga. Berarti memang dicek dulu semuanya ya? Bibit bebet bobot. Bibit bebet bobotnya ya, ternyata nggak sebebas yang kalau kita lihat-lihat di TV ya, misalnya Al pergi sama siapa, si Al pergi sama siapa. Ternyata kalau itu serius, harus dicek juga Mas ya. Nah ini benar nih parenting ini guys, mungkin lo sobat saya bahkan punya teman kan waktu di penjara kan saya banyak bergaul kan di penjara itu kan pusat informasi. Bahkan saya punya kalau dalam bahasa kasarnya itu germo. Di penjara tuh ada germo, ada germo gitu. Jadi saya bilang sama Alael dulu, kalau kamu kenal sama cewek, pergi sama cewek, kasih dulu Instagramnya ke ayah. Karena ayah akan cek
ke Cipinang, ayah bisa kasih tahu cewek ini ada bandrolnya atau enggak. Oleh yang tadi itu. Iya. Mas Dani yakin betul sama teman Mas Dani itu. Dengan CV-nya ya. Iya. Jadi dia bisa cek. Saya bisa cek langsung dalam waktu 5 menit bisa ketahuan. Ini ada bandrolnya, harganya sekian gitu. Kalau si anak Mas Dani mempertahankan bahwa enggak, ayah itu belum tentu benar, ayo. Bisa kita buktiin. Gimana Mas? Iya. Bisa kita buktiin nanti. Jadi dia memang CV-nya untuk ngecek itu bukan feeling, Mas. Ya memang dia tahu bandrol. Ya memang itu germonya gitu. Germo gede di Cipinang. Dan dia masuk situ karena itu juga. Iya dong. Jadi kan kita ini kan masuk penjara itu kan otomatis bergaulnya sama penjahat semua kan. Iya. Jadi dunia hitam tuh jadi kita semakin lebih tahu gitu. Waduh. Berarti kalau ini kasih tahu, cek. Cek mana Instagramnya gitu. Misalnya nanti El punya deket sama cewek gitu. Ini ayah Instagramnya aku lagi deket. Ayah cek sebentar ke Cipinang. Wah, cek. Ada. Tahu nanti. Ada bandrolnya nih. Wah, jauh usah gitu. Nggak ada. Nggak ada, baik nih. Gitu. Aman. Ya kan? Ngeri ya ini. Omongannya ngeri nih, out of the box, out of rundown. Iya kan? Ini informasi A1 nih. Ya. Udah ini udah omongan kelas kakap ini udah begini. Tapi Mas ngomong-ngomong nih Al-Eldul sama anak-anak yang lain deket semua, Mas? Mungkin anaknya Mulan tuh lebih pendiam. Jadi saya kayak Davi sama Tiara lebih pendiam. Terus Davi sama Tiara kan nggak suka nggak suka jadi terkenal atau nggak suka gitu. Jadi gitu. Jadi kadang-kadang nggak ketemu aja. Gitu. Beda ya. Beda. Dua anaknya Mulan, Davi sama Tiara tuh pendiam banget. Tapi kalau kedekatan ke Mbak Mulan ya? Dekat. Yang bertiga ini? Dekat semua. Iya. Dari dulu nggak ada difficulties, Mas? Nggak ada sih. Emang dari dulu deket aja semua. Kan dari kecil udah deket kan. Oke. Nah itu Sobat Shopee, kita ngobrol-ngobrol tadi di segmen Iya ya. Gua suka bajunya Mas Dani. Wah, ini dari tadi muji-muji Mas Dani mulu ya semuanya ya. Ini nggak ada yang agak. Sekarang buzzernya lagi pensiun. Oh gitu. Kan dana COVID udah nggak ada. Soalnya dari tadi nggak ada yang nyinyir, iya kan? Buzzernya lagi pensiun. Iya, ini buzzernya gimana sih? Biasanya banyak. Pertanyaan dari Sobat Shopee ini. Biasanya rame, Mas ya? Biasanya masuk ya? Zaman dulu rame. Langsung ya? Buzzernya banyak sekarang. Ke acara gini juga, Mas? Sekarang lagi pensiun, Mas. Lagi pensiun ya. Belum bisa kenapa? Caller 80.